Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Salam Paskah. Kemarin kita merayakan Paskah dan hari ini kita juga masih dalam suasana Paskah. Suasana sukacita, Yesus bangkit, kita bangkit dan kembali kita hidup di dalam karyanya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan dengan warna kebangkitan. Kita akan membaca firman dari Matius 28 ayat 7 sampai 10. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Engkau bangkit, Engkau memberi warna kehidupan yang baru dalam diri kami, supaya kami juga bangkit di dalam kehidupan ini dan meninggalkan segala kuasa dosa. Kiranya Tuhan akan menolong kami melalui firman yang kami baca dan renungkan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita dibuat hidup di dalam karya kebangkitan Kristus, dan itu berarti hidup kita ini harus berwarna yang baru. Tidak lagi warna kegelapan, warna kemuraman, warna dosa, warna yang menakutkan, warna kengerian, dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, ketika murid-murid melihat kubur itu kosong, mereka menangis, lalu malaikat menyapa, Yesus menyapa, kebangkitan mengubah hidup mereka. Lalu dikatakan, pergilah, sampaikan kepada murid-murid yang lain, teman-temanmu berita sukacita. Aku mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kita nanti akan bertemu dengan kehidupan yang baru. Bukan lagi kehidupan yang menakutkan seperti ketika aku disiksa, kemudian aku harus memikul salib dan naik ke kayu salib, menyerahkan nyawaku, itu mengerikan, menakutkan. Sekarang aku bangkit, dan warna kehidupan sekarang adalah warna sukacita, warna kebangkitan, warna harapan, warna semangat baru. Seorang ibu, dia mampir ke rumah temannya. Pada mulanya dia agak bingung, karena ketika dia sampai di depan rumah temannya, ada sesuatu yang berbeda. Cat pagar berbeda, cat temboknya berbeda, lalu juga ada sedikit perubahan bentuk di rumah temannya. Dia ragu-ragu, ini bukan ya? Rasanya ini loh, tapi kok beda ya? Aku memang sudah agak lama nggak kesini, tapi ingatku ya ini rumahnya. Cuma ya kalau cat pagar bisa ganti. Kalau susunan rumah ganti, masuk ya? Temanku tuh paling suka dengan halaman depan rumahnya. Jadi nggak mungkin lah ganti. Nah, dalam keraguan itu, akhirnya dia memutuskan untuk mengetuk pintu.
Ya kalau salah nanti minta maaf, dia bilang begitu ya dalam hatinya. Dia ketuk pintu dan kemudian ternyata yang buka pintu temannya. Nah, temannya itu mengatakan, "Loh, kenapa? Kamu kok kayak orang kaget? Kayak orang bingung?" Nah, lalu temannya yang datang, yang dolan itu bilang begini, "Iya betul, saya kaget, saya bingung karena ada perubahan terjadi di rumahmu, ada warna baru, ada sepertinya kesegaran baru." Lalu temannya mengatakan, "Betul, saya habis cat pagar, cat tembok, lalu mengubah sedikit tatanan supaya kelihatan lebih segar dan warna baru. Mari masuk." Sampai di dalam temannya juga kaget-kaget lagi. "Loh, kok beda juga ya?" Iya. Ketika kami mencoba untuk mengecat rumah ini, kami pikir ya ada baiknya kalau ada renovasi sedikit dalam tatanan rumah supaya nampak pembaharuannya itu. Nah, lalu akhirnya mereka ngobrol dan mengatakan sebetulnya ini ya tidak semua beli baru. Semua beli baru aku tidak kuat. Sebagian itu yang lama, hanya diberi warna baru, lalu tempatnya juga berpindah sehingga terjadilah sesuatu yang lebih menarik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini menarik ya. Karena dikatakan ada seseorang terkejut ketika dia sampai di rumah temannya dengan warna tembok yang baru, warna pagar yang baru, itu cuma baru cat. Ya. Tapi ketika masuk dalam, dia katakan perabotnya ganti semua ya. Tidak semua, cuma diulang catnya juga, lalu tatanannya dipindah. Ini membuat warna baru, seolah-olah kesegaran baru, semangat baru, hidup yang baru. Karena yang punya rumah pun merasakan demikian. Dengan adanya warna-warna baru, ada kesegaran baru, tatanan baru juga memberikan sukacita baru. Nah, apa yang dilakukan Yesus sama. Dia bukan saja mengecat kehidupan tubuh kita dari luar dengan kebangkitannya, tetapi terutama dia memberi warna kehidupan yang baru melalui kebangkitan dalam hal jiwa dan roh. Memang tubuh Yesus yang terluka parah ketika dia bangkit tidak nampak lagi. Ini kehidupan yang baru. Dan itu mau dinyatakan kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya, bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami warna kehidupan yang baru. Nah, oleh karena itulah dikatakan kepada murid-murid, sampaikan berita sukacita ini. Aku menunggu kamu di Galilea, supaya bisa ketemu dalam suasana sukacita. Bukan di kubur sini aku mau ketemu. Bukan di tempat yang mengerikan di Bukit Golgota aku mau ketemu. Bukan. Aku mau ketemu di tempat yang penuh dengan suasana kebangkitan. Supaya kamu juga bangkit dan supaya kamu juga hidup dalam warna baru. Warna kehidupan yang memberikan sukacita, harapan, meninggalkan dosa, meninggalkan kegelapan, meninggalkan kebencian, meninggalkan amarah, meninggalkan segala sesuatu yang penuh dengan duka dan air mata. Sekarang jalanilah kehidupan barumu, sebagaimana aku bangkit. Kamu juga bangkit, jiwamu bangkit, harapanmu bangkit, tubuhmu pun ikut dibangkitkan untuk mampu berbuat kebenaran, kekudusan, dan keadilan. Warna-warna inilah yang menjadi bagian kehidupan orang Kristen saat ini. Warna baru, warna kehidupan. Nah, kalau kita menjadikan kehidupan kita dengan warna baru, maka orang-orang di sekitar kita juga akan terkejut dan mereka akan menerima berita sukacita. Sama teman ini ya datang ke rumah, wah HP ya sekarang bagus ya, warnanya cerah, warnanya bagus, itu membangun semangat. Biarlah setiap orang yang berjumpa dengan kita mengatakan bahwa kenapa hidupmu penuh dengan sukacita dan harapan. Warna kehidupanmu berbeda dengan dunia ini. Dunia menyodorkan kengerian, ketakutan, kejahatan, kekerasan, kegelapan. Tetapi kamu hidup dengan warna yang berbeda. Nah, warna inilah yang patut kita beritakan, patut kita sampaikan, bahkan kita tularkan dan kita ajak saudara-saudara kita supaya mereka juga hidup dalam warna-warna baru, yaitu warna kebangkitan Kristus. Warna tubuh yang penuh darah sudah dikubur. Yesus bangkit dengan kesempurnaan.
Warna inilah yang kita beritakan, jangan ada lagi derai air mata. Jangan ada lagi darah yang tertumpah karena dosa, karena kebencian, karena kemarahan. Warnanya sekarang sudah lain. Nah, disitulah kita berperan sebagai orang yang dibangkitkan. Kalau kita mendengarkan berita TV itu ada banyak sekali warna darah, warna kematian, warna mengerikan. Entah ditenggelamkan dalam kolam, entah dibunuh lewat racun, entah dibunuh lewat dijerat, entah dibunuh lewat senapan atau barang-barang tajam. Itu warna dunia, mengeluarkan darah-darah kematian. Oleh karena itu patut kita beritakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak ada darah kematian. Yang ada adalah darah kehidupan, darah kekudusan yang menunjukkan arah hidup yang mulia. Itu yang patut kita beritakan. Nah, berita itu akan menjadi hidup dan bagus ketika kita sendiri mengalami bahwa hidup saya sekarang tidak lagi berdarah-darah karena kedukaan, karena kesakitan, karena kematian, karena tidak ada harapan. Itu dulu. Nah, ketika saya belum mengenal Yesus yang bangkit. Setelah saya mengenal Yesus yang bangkit dan hidup bersamanya, warna kehidupan kita sekarang adalah warna darah yang kudus, yang memuliakan Tuhan, yang penuh dengan jalan kebaikan, sukacita, dan kebenaran. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok. Apa arti berita Paskah? Berita Paskah memberikan warna kehidupan yang baru. Lanjutkanlah berita Paskah bukan cuma untuk saudara, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka menikmati makna kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk warna baru dalam hidup kami. Yesus yang bangkit sekarang tidak lagi dengan tubuh yang berdarah-darah, darah kematian, tetapi Yesus bangkit dengan darah kehidupan, darah kemuliaan, darah kekekalan. Itulah yang mewarnai seluruh hidup kami sekarang. Baik kami sehat atau sakit, darah kehidupan kami adalah darah kemuliaan Kristus, sehingga kami terus berharap satu saat kami boleh memasuki kerajaan surga. Kami bertemu dengan Yesus di dalam sukacita. Oleh karena itu biarlah berita sukacita ini juga kami bawa kepada setiap orang di sekitar kami. Mereka yang masih terluka hati, mereka yang bimbang, mereka yang ragu, mereka yang takut, mereka yang dikuasai kemarahan, biarlah mereka boleh mengalami warna baru dalam kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, jamahlah hati kami, jamahlah hati orang-orang di sekitar kami, supaya mereka boleh kembali hidup bersama dengan kebangkitan Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.